Oke, Sobat Safir Academy, kembali lagi kita ke pembahasan soal SKD CPNS tahun 2021 mengenai tes intelijensia umum atau biasa kita sebut sebagai TIU. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Oke teman-teman, kali ini soalnya tentang penarikan kesimpulan ya. Jadi kita baca soalnya dulu, kemudian kita cocokkan dengan opsi jawaban dan cari pilihan yang paling benar. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung kita baca dulu soalnya. Ketika wanita memakai baju hitam, mereka dapat mengombinasikan dengan rok warna merah muda, coklat, ungu, atau biru. Jadi di sini kita garis bawah, hitam itu cocoknya dengan merah muda, coklat, ungu, atau biru. Poinnya di sini ya teman-teman. Kemudian saat ini Risa memakai baju hitam, tetapi tidak memakai rok warna merah muda. Artinya merah muda di sini kita sudah coret karena Risa tidak menggunakan rok berwarna merah muda. Kita cek kesimpulannya. Apakah A, Risa pasti memakai rok warna putih karena di sini memakai warna putih dan pasti gitu ya. Kita cek apakah ada pilihan warna putih? Tidak ada ya. Jadi opsi A kita hilangkan atau kita eliminasi. Kemudian kita beralih ke opsi B. Risa merasa tidak cocok menggunakan rok warna ungu. Oke, ungu kita hilangkan sementara. Maka ia kemungkinan menggunakan warna biru. Nah, di sini kan yang tersisa coklat atau biru. Nah, arti kata auto kan bisa menggunakan salah satunya ya. Jadi kemungkinan warna biru. Jadi bisa jadi ini teman-teman. Kita cek opsi C. Mungkin Risa menggunakan rok warna coklat muda. Adakah warna coklat muda di sini? Kan tidak ada. Artinya kita hilangkan opsi C. Sekarang D. Risa tidak mungkin menggunakan rok warna biru. Tidak mungkin. Padahal kan yang tersisa warna biru atau coklat. Jadi dia mungkin menggunakan warna biru atau mungkin menggunakan warna coklat. Jadi opsi D jelas salah. Gitu ya teman-teman. Opsi E sekarang. Mungkin Risa akan meminjam rok temannya. Tidak perlu ini. Untuk dipasangkan dengan baju hitamnya. Oh, ini ada salah satu ya kita gunakan yang ada dalam premisnya. Maka jawaban yang tepat dari soal ini ada di opsi yang B. Nah, gitu ya teman-teman. Cukup mudah dipahami kan ya? Oke, kita langsung ke soal yang berikutnya. Nah, ini tentang perhitungan numerik. Gitu ya. Soalnya adalah jika X pangkat 18 dikali Y pangkat 5 sama dengan 256. Dan X pangkat 3 dikali Y sama dengan 2. Maka nilai dari Y pangkat 2 adalah apakah A1, B1/2, C1/4, D1/8, E1/16. Kita cek dulu teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya akan mengingatkan teman-teman bentuk ini ya. Jadi kalau ada bentuk namanya eksponen atau bentuk pangkat teman-teman, A pangkat M gitu ya, kemudian dipangkatkan lagi, itu nanti dia berubah menjadi A pangkat M dikali N. Nah, jadi ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi, artinya nanti pangkatnya dikalikan. Nah, nanti misalkan ada lagi gini teman-teman, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A M ditambah N. Ini dengan syarat A-nya tidak nol ya teman-teman. Oke, langsung kita masukkan ke soalnya. Kita menggunakan dua konsep ini teman-teman. Misalkan 18, ini Y5, ini 3, ini 1. Kita jabarkan di sini. Misalkan kita punya X pangkat 15 sama X pangkat 3. Ya, ini kan jadinya 15 ditambah 3 jadinya 18 ya teman-teman. Kemudian ada Y pangkat 5 gitu. Ini sama dengan 256. Nah, ini kalau kita bentuk ke sini, jadinya kan X pangkat 3 dikali Y pangkat 5 gitu ya, kali X pangkat 3 sama dengan 256. Nah, ini teman-teman ingat ini, kalau pada pangkat dipangkatkan lagi jadinya kan dikali. 3 kali 5 kali 15 ya, sudah sesuai. Nah, ini Y saja ini kan sama dengan Y pangkat 1 teman-teman. Berarti Y pangkat 1 kali 5 jadinya kan 5.
Nah, X pangkat 3 saya pindah ke sini. Kenapa kok dibentuk ini? Biar kita ketemu ini, X pangkat 3 dikali Y. Ini kan Y-nya pangkat 1 gitu ya. Berarti nanti di sini kita punya 2 pangkat 5 gitu dikali X pangkat 3 sama dengan 256. Nah, 2 pangkat 5 kan 32 teman-teman. Berarti 32 dikali X pangkat 3 sama dengan 256. Artinya di sini X pangkat 3 itu sama dengan 256 ya bagi 32 sama dengan 8. Nah, kira-kira berapa? X pangkat 3 sama dengan 8. Ya, berarti kita masukkan sini. Kita cari Y-nya. Di sini X pangkat 3 kali Y sama dengan 8. Mohon maaf, sama dengan 2 ya. 2. Berarti X pangkat 3-nya 8. Berarti 8 kali Y sama dengan 2. Berarti kita punya Y sama dengan 2/8 atau sama dengan 1/4 gitu ya. Nah, soalnya kan Y pangkat 2 artinya ya ini 1/4 pangkatkan 2. Berapa teman-teman? Jadi 1/4 dikali 1/4 jadinya 1/16. 4 kali 4 kan 16 ya. Jadi jawaban yang tepat pada soal ini ada di opsi E. Gitu ya teman-teman. Gampang kan? Oke, semoga penjelasan yang saya ini cukup dipahami oleh teman-teman dengan mudah ya. Caranya kita menggunakan sifat eksponen 2 ini caranya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soalnya mengenai konsep analogi. Jadi timbangan titik-titik sama dengan titik-titik kuat arus listrik. Jadi kalau saya lihat ini, timbangan itu digunakan untuk mengukur apa sih? Seperti itu. Kemudian alat apa yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik? Apakah timbangan itu mengukur berat? Ya, betul ya. Jadi ini panjang habis. Oke, ini kan timbangan masa untuk cari panjang kan tidak. Oke. Sekarang teman-teman tinggal cari alat untuk mengukur kuat arus listrik itu apa? Apakah termometer? Bukan ya. Termometer untuk mengatur suhu ini. Oke, berarti opsi A salah. Ampermeter. Nah, ini betul. Jadi ampermeter itu alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Berat ini kan tidak mungkin ya. Berat untuk mengukur kuat arus kan salah. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu timbangan digunakan untuk mengukur berat, kemudian ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Oke teman-teman, semoga penjelasan yang saya berikan mudah dipahami. Terima kasih.